Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir Al-Qur'an surah Abasa. Kita baru saja selesai membahas surah An-Nazi'at. Kita masuk kepada surah berikutnya, yaitu surah Abasa, urutan ke-80 di dalam mushaf Al-Quran. Disebut di sini Abasa statusnya Makkiyah, turun di Mekah atau turun pada periode Mekah sebelum hijrah. Jumlah ayatnya 42 ayat, dan surah Abasa ini diturunkan setelah surah An-Najmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, Abasa wa tawalla. Dia telah bermuka masam dan berpaling. Maksud dia di sini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abasa artinya bermuka masam atau memperlihatkan raut wajah yang kurang menyenangkan, semacam cemberut begitu. Wa tawalla, kemudian berpaling, menunjukkan kondisi seseorang yang terusik dengan sesuatu atau tidak nyaman atau kurang senang dengan sesuatu. Ayat ini dan ayat-ayat seterusnya menggambarkan atau menjadi sebuah teguran bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari surah Abasa ini kita dapat mengambil satu hikmah, satu pelajaran,
menunjukkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyembunyikan wahyu yang diturunkan kepadanya. Semua yang diturunkan oleh Allah telah Nabi sampaikan kepada umatnya. Apakah itu ayat yang memuji dirinya ataupun ayat yang mengkritik dirinya sendiri, yang menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas suatu tindakan atau kebijakan yang bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak tepat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada nabi itu hanya menyampaikan ayat-ayat yang menyenangkan dia saja, sementara ada ayat-ayat yang mengkritisi tidak disampaikan. Tidak begitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ayat itu menegur dirinya atau memuji dirinya, semuanya Nabi sampaikan. Karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disampaikan kepada umat, karena di situ ada pelajaran-pelajaran yang berharga. Kenapa Nabi bermuka masam dan berpaling? Anja'ahul a'ma. Karena pada waktu itu datang kepada beliau seseorang yang tidak dapat melihat, orang yang buta, tunanetra. Namanya adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dalam riwayat lain namanya Amr ibni Ummi Maktum. Tapi yang terkenal, yang populer, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Seorang sahabat, seorang yang sudah lama masuk Islam, termasuk minal mutaqaddimin, as-sabiqun al-awwalun, orang yang mula-mula masuk Islam, punya keterbatasan, tidak bisa melihat, ya. Dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapain dia datang menjumpai Nabi? Jadi dijelaskan di dalam riwayat yang menerangkan tentang asbabun nuzul ayat ini, atau asbabun nuzul surah ini. Ini termasuk ayat-ayat yang punya asbabun nuzul. Ada peristiwa yang melatar belakangi ayat ini turun, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa riwayat tentang itu. Dari Sayyidah Aisyah misalnya, beliau mengatakan Abasa wa tawalla diturunkan terkait dengan peristiwa Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang buta itu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, arsyidni, ajarkan aku, berilah petunjuk kepadaku. Jadi dia datang memohon, meminta kepada Nabi untuk diajarkan ilmu tentang Islam, ilmu yang telah diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya. Dia minta diajarkan, mau belajar dia. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menerima tamu. Siapa tamu itu? Tokoh-tokoh Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy. Dalam satu riwayat disebut namanya Ubay bin Khalaf. Dalam riwayat lain disebut di situ ada Abu Jahal. Kemudian ada Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian ada Utbah bin Rabi'ah, tokoh-tokoh kufar Makkah, tokoh-tokoh Quraisy yang belum masuk Islam. Harapan Rasulullah berbincang dengan mereka, berdialog, melakukan pendekatan, harapannya supaya mereka masuk Islam. Karena kalau tokoh-tokoh tadi masuk Islam, ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Harapannya kalau sudah satu tokoh masuk Islam, dia akan membawa pengikut-pengikutnya. Misalnya kalau Abu Jahal masuk Islam, berarti yang simpatisan-simpatisan Abu Jahal ya ikut dia nanti, terutama orang-orang yang satu kabilah dengan dia.
atau Utbah masuk Islam, harapannya tokoh-tokoh lain juga ikut karena dia termasuk orang yang dituakan di sana. Utbah bin Rabi'ah, mertuanya Abu Sufyan itu radhiyallahu an. Abu Sufyan radhiyallahu an. Kemudian ada Ubay bin Khalaf. Jadi sebenarnya niat Rasulullah baik, niatnya baik. Rasulullah tidak ada niat mengecilkan sahabat yang buta tadi, tidak ada niat seperti itu. Cuma Rasulullah ingin Islam ini lebih banyak pengikutnya. Jadi salah satunya adalah buat pendekatan dengan tokoh-tokoh Quraisy. Niat Rasulullah baik, tapi ternyata sikap yang diambil itu tidak tepat sehingga mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Nabi sedang berdialog, melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh tadi dengan niat yang mulia, sebenarnya niatnya baik. Datanglah sahabat itu. Rasulullah berharap dia datang lain kali, jangan pada waktu itu. Ini sedang ada tamu penting ini. Demi dakwah Islam juga. Sementara sahabat tadi datang mau belajar. Pada saat itu Rasulullah memperlihatkan raut wajah yang tidak ramah, seperti orang yang kesal gitu. Ini waktunya, timingnya tidak tepat ini. Kalau mau belajar lain kali, emangnya nggak ada waktu lain gitu. Tiba-tiba datang, ini sedang ada tamu nih, mau dilakukan pendekatan biar mereka tertarik dengan Islam, nanti banyak yang masuk Islam. Kemudian Nabi memalingkan tubuhnya, menghindar dari sahabat tadi. Sehingga sahabat itu dalam satu riwayat bertanya, atara bima aqulu ba'san, apakah ucapanku ini membuat mengganggu Tuhan, mengganggu Rasulullah? Nabi mengatakan tidak, tapi Rasulullah waktu itu kesal. Maka turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Apakah kamu tahu wahai Muhammad, boleh jadi sahabat yang datang ini mau membersihkan dirinya. Yang datang ini, sahabat yang buta tadi, niatnya bersih, niatnya tulus, semangatnya luar biasa, mau belajar agama, mau yazzakka, tazkiyah, dia mau belajar. Makanya salah satu cara tazkiyah, mensucikan jiwa diri itu dengan cara belajar, menuntut ilmu. Seperti Ibnu Ummi Maktum datang ingin belajar kepada Nabi karena dia ingin membersihkan dirinya, jiwanya, hatinya. Dengan cara apa? Dengan cara beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman, belajar tentang amal soleh, belajar tentang akhlak yang mulia, belajar tentang akhlak yang tercela untuk dihindari, sehingga dia menjadi pribadi yang bersih, yang suci. Itu tujuan dia, mulia sekali tujuan Ibnu Ummi Maktum. Dia datang untuk belajar. Maka omong kosong, tazkiyah itu orang ingin mensucikan diri kalau malas belajar, malas menuntut ilmu. Tidak bisa tazkiyatun nafsi itu, membersihkan jiwa itu hanya dengan beramal. Rajin salat, tapi malas menuntut ilmu, tidak bisa. Karena orang yang beramal tanpa ilmu, resiko potensi amalnya ditolak itu sangat besar. Jadi ilmu itu harus diraih dulu, ilmu baru amal. Jadi amal dibangun di atas ilmu, baru terjadilah namanya tazkiyatun nufus, itu tazkiyah. Kita tahu dulu mana yang tercela, mana yang terpuji, mana yang mulia, mana yang tidak baik. Kita belajar dulu. Sebagaimana kita belajar bagaimana mendapatkan pahala, kita juga belajar bagaimana cara menghindarkan amal kita dari perkara-perkara yang menggugurkannya. Jadi kita sebagai orang beriman tidak hanya belajar bagaimana mendapat pahala sebanyak-banyaknya, tapi kita harus belajar bagaimana caranya pahala yang sudah didapat jangan hilang.
Ada orang beramal terus, beramal, tapi lidahnya tidak bisa dia jaga. Tangan kakinya tidak bisa dia jaga, sehingga pahala yang sudah dia dapat hilang semuanya akibat kezaliman-kezaliman itu. Nah, maka perlu belajar seperti yang dilakukan oleh Ibnu Ummi Maktum. Jadi dia datang untuk mensucikan diri, membersihkan dirinya. Dan yang datang ini adalah orang yang buta, punya keterbatasan secara fisik, dan orang yang fakir. Sementara di situ ada orang-orang kaya, orang-orang hebat, tokoh-tokoh, pembesar-pembesar. Jadi kenapa Rasulullah mengutamakan yang ini, membiarkan yang ini? Disinilah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ayat ini bukan menerangkan bahwa Rasulullah itu adalah pribadi yang mengutamakan orang kaya, meremehkan orang kecil. Tidak, sama sekali tidak. Rasulullah itu adalah sosok yang sangat tawaduk, sangat rendah hati, dan beliau adalah qudwah, tauladan kita dalam hal tawaduk. Seperti saya katakan di awal tadi, tujuan Rasulullah itu baik sebenarnya. Beliau ingin mendapatkan satu maslahah yang lebih besar, supaya Islam ini banyak yang menganutnya dengan Islamnya tokoh-tokoh tadi. Jadi bukan karena Rasulullah ingin mengecilkan orang-orang seperti Ibnu Ummi Maktum, karena Rasulullah itu sangat tawaduk, dia bergaul dengan siapa saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kitab Syama'il misalnya dijelaskan, kata Nabi, Rasulullah itu orangnya sangat bersahaja. Di rumahnya dia tidur di atas tikar, ketika bangun itu bekas tikar itu menempel di tubuhnya. Tidak ada kesan kemewahan, kesombongan, keangkuhan di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah kalau naik kendaraan tidak pilih-pilih. Kadang-kadang Nabi jalan kaki pergi ke rumah sahabatnya. Kata Jabir, Rasulullah mengunjungiku ketika aku sakit, Nabi berjalan kaki ke rumahku. Kadang-kadang Nabi naik keledai. Jadi tidak pandang-pandang kendaraan, tidak lihat-lihat apa kendaraan apa yang dinaik. Kadang naik unta, kadang-kadang naik kuda, kadang-kadang naik keledai. Keledai itu tentu tunggangan yang paling murah, istilahnya yang paling tidak istimewa gitu. Dari segi makanan pun begitu. Sehingga dikatakan seandainya aku diundang untuk makan betis kambing yang dagingnya sedikit itu, maka aku akan penuhi undangan itu. Rasulullah pernah diundang, hidangannya adalah roti syair dengan minyak yang sudah berubah baunya, minyak yang tengi. Diundang ke rumah orang miskin, hidangannya adalah roti syair. Roti syair itu gandum yang paling murah, gandumnya orang miskin itu. Hidangannya roti syair dengan minyak yang sudah bau tengi. Itu hidangannya. Nabi datang dan makan dengan lahap di rumah orang miskin. Pada kesempatan yang lain Nabi diundang, hidangannya adalah makanan roti, kemudian ada dubak labu dicampur dengan labu. Roti dicampur labu, Nabi makan dengan lahap. Jadi soal makanan Nabi tidak ada kesannya mewah, tidak ada. Kendaraan pun tidak beliau permasalahkan, baju pun demikian. Bergaul pun dengan siapa saja, dengan anak-anak pun jadi Nabi bermain, bercengkrama, bertegur sapa. Nabi kalau melewati anak-anak sedang bermain, Nabi ucapkan salam kepada mereka. Pribadi yang sangat tawaduk. Suatu ketika datang wanita yang kurang sehat akalnya datang pada Nabi. Dia bilang, Rasulullah, saya perlu dengan Anda. Nabi layani wanita itu. Ada perlu apa? Coba tentukan di tempat mana saya bertemu denganmu. Dibawalah Nabi ke suatu tempat. Kemudian dia menyampaikan keluhan-keluhannya, didengar oleh Nabi. Padahal wanita itu wanita yang tidak waras. Jadi sama orang nggak waras pun Nabi dengar keluhannya apa, dia sampaikan semua. Tidak ada Nabi pilih-pilih. Nah, jadi jangan dibayangkan surat Abasa ini menunjukkan, oh Nabi ini pilih-pilih membagi-bagi umatnya dengan strata-strata sosial lebih tinggi. Tidak ada, kan itu maksudnya. Jadi ada satu keinginan Rasulullah, kemaslahatan yang ingin dicapai, tapi ternyata itu keliru, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditegur itu, Rasulullah bukan marah dengan Ibnu Ummi Maktum.
Setelah Nabi ditegur, justru Nabi lebih memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Kalau datang Ibnu Ummi Maktum, Nabi sambut dengan baik. Kenapa? Gara-gara dia Nabi dapat teguran, dapat kritikan. Jadi kita kalau dikritik sama orang yang kritik itu kita muliakan, jangan kita musuhi. Karena kritikan itu adalah baik bagi kita. Jangan sampai orang yang mengkritik, yang menjelaskan kelemahan kita, kekurangan kita musuhi, tidak. Yang kita harus waspada orang yang memuji-muji kita, itu harus waspada. Jadi Rasulullah sangat bersyukur dengan turunnya ayat ini, dan dia memuliakan Ibnu Ummi Maktum. Sampai-sampai Ibnu Ummi Maktum menjadi salah seorang sahabat yang mengumandangkan azan, dimuliakan dengan azan itu dia. Jadi di Madinah dulu kalau azan itu subuh 2 kali. Azan pertama itu Bilal bin Rabah. Sedangkan azan kedua Ibnu Ummi Maktum. Kata Nabi, kalau kalian dengar suara azannya Bilal, makan dan minumlah. Jadi belum terbit fajar. Yang mau puasa masih boleh makan minum. Tapi kalau sudah dengar azannya Ibnu Ummi Maktum, maka jangan lagi makan minum bagi yang mau puasa. Azan kedua dia. Dan dia nggak tahu waktu salat. Ada orang yang kasih tahu. Setiap kali dia mau azan, datang orang melihat, oh sudah terbit fajar, dia kasih tahu, Ibnu Ummi Maktum sudah fajar, azan. Baru dia azan. Kemuliaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberikan tugas dia untuk jadi muazzin. Itu seorang muazzin itu memiliki fadilah yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra." Atau sahabat yang datang tadi dia ingin mengambil pelajaran, ingin belajar, sehingga pelajaran dan peringatan itu menjadi bermanfaat baginya. Jadi Rasulullah SAW masih Allah Subhanahu Wa Taala masih menjelaskan tentang motif tujuan kedatangan sahabat tadi, Ibnu Ummi Maktum tadi. Tujuannya baik, tulus, ingin belajar, ingin mensucikan diri, sehingga kalau orang yang seperti ini datang pasti bermanfaat. Bermanfaat bagi dia, bermanfaat bagi umat, dan bermanfaat bagi orang yang menyampaikan. Guru yang mengajarinya akan berkah karena ilmunya itu jatuh kepada orang yang tepat. Makanya kalau kita mau ngajar, ajarilah orang-orang yang memang ada keinginan untuk belajar. Prioritaskan itu. Karena ada orang yang memang tidak mau belajar. Apapun cara kita buat, memang nggak mau belajar. Ya sudah, kalau tidak mau belajar ya tidak masalah. Prioritaskan yang mau saja. Tapi tidak banyak, orangnya sedikit. Ya sedikit itu tidak apa-apa, bermanfaat insya Allah. Mungkin 1 orang, 2 orang. Dulu para nabi berdakwah umatnya 1, 2, 3 yang beriman, bermanfaat, tidak masalah. Hari ini mungkin 1, 2 orang. Kita tidak tahu setelah itu mungkin yang 1 tadi punya murid yang lebih banyak. Jadi tidak ada ruginya. Biar 1 orang tidak apa-apa, asalkan ilmu itu jatuh kepada orang yang tepat, dia akan bermanfaat. Murid juga mendapat manfaat, umat pun mendapat manfaat. Daripada kita fokus kepada orang yang nomor 2 tadi. Yang kelompok kedua apa? Amma manistaghna. Adapun orang yang merasa cukup, merasa kaya. Siapa itu? Allah memberi isyarat kepada orang-orang yang dihadapi oleh Nabi tadi itu. Ubay bin Khalaf, siapa lagi? Abu Jahal, siapa lagi? Utbah bin Rabi'ah. Itu 3 orang itu tidak ada yang beriman satupun, mati dalam keadaan kafir. Utbah mati dalam perang Badar, Abu Jahal mati dalam perang Badar, Ubay juga kalau nggak salah mati dalam perang Badar juga. Yang beriman cuma Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Jadi kata Allah, itu orang-orang yang merasa cukup, merasa kaya, merasa tidak butuh kepada Islam, ya udah. Fa anta lahu tasadda, kamu menyambut mereka, memperhatikan mereka. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Kalau seandainya mereka tidak beriman, tidak mau mensucikan dirinya, tidak ada dosa, aib celah bagimu, wahai Muhammad. Seandainya orang-orang hebat dari tokoh-tokoh tadi tidak mau beriman, apakah Nabi tercela? Tidak. Nabi tetap mulia, walaupun mereka tidak beriman.
Tapi yang satu ini tolong diperhatikan, wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera. Yas'a artinya dia waktu datang itu dia bersegera mempercepat langkahnya, artinya dia betul-betul antusias, ingin belajar. Motivasi belajarnya luar biasa. Siapa tadi? Ibnu Ummi Maktum. Wa huwa yakhsha, di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah, khasyah. Fa anta anhu talaha, sementara kamu melalaikannya, mengabaikannya. Ini masih dalam rangka Allah menegur Nabi. Jadi ada satu kelompok tadi merasa tidak perlu, tapi justru itu yang disambut dengan baik. Itu yang mendapat perhatian. Sedangkan ini ada yang datang dalam keadaan motivasi belajarnya meluap-luap, ingin belajar sungguh-sungguh, justru ini yang dilalaikan. Ini adalah satu tindakan yang tidak tepat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hal ini Syekh Abdul Rahman As-Sa'di membuat satu kaidah. Ada satu kaidah menyebut la yutraku amrun ma'lumun li amrin mauhum. La yutraku amrun ma'lum li amrin mauhum. Jadi jangan tinggalkan sesuatu yang sudah pasti. Jangan tinggalkan sesuatu yang sudah pasti gara-gara ingin mendapatkan sesuatu yang belum pasti. Ibnu Ummi Maktum dah pasti itu. Barang dah jadi, dah jaminan itu. Itu yang perlu digodok bagus-bagus itu kader itu. Ibnu Ummi Maktum. Walaupun sendiri dia. Daripada kita fokus kepada yang tidak pasti, yang mauhum, nggak jelas. Abu Jahal itu nggak jelas itu. Capek udah didakwahin sampai mati dia nggak beriman. Ubay bin Khalaf lagi, siapa tadi itu, Utbah lagi, nggak jelas. Jangan tinggalkan yang sudah jelas demi mendapatkan yang belum jelas. Kalau kami di pesantren dulu diajarkan kata-kata hikmah itu apa? Baidatul yaumi khairun min dajajatil ghad. Telur tapi hari ini lebih baik daripada ayam tapi besok. Mau telur atau mau ayam? Kalau telur sekarang dapat telur. Ayam besok, kalau sampai pun, kalau ada pun. Jadi kadang-kadang orang teringat ayamnya, ayam kan lebih mahal, lebih enak, nggak jadilah telur ayam aja, tapi besok belum pasti. Lebih bagus ambil yang udah ada atau di depan mata. Ada datang ke rumah calon menantu, agamanya bagus, akhlaknya bagus, kemudian ada juga mata pencariannya, walaupun nggak kaya-kaya kali, udah depan mata itu ambil terus. Kalau usah tunggu yang tidak pasti, siapa? Anak raja, anak sultan, anak Raja Salman misalnya. Kapan datang anak Raja Salman ke rumah kita? Kalau datang kembali ke Jakarta dia, ke Bali ya, nggak datang ke Aceh. Tungguin tidak pasti. Ini yang udah ada depan mata terus tuh. Kata para ulama, la yutraku amrun ma'lum, li amrin mauhum. Dalam ungkapan lain, la yutraku maslahatun mutahaqqiqah li maslahatin mutawahhimah atau mutawahhamah. Suatu kemaslahatan yang sudah jelas depan mata itu apa kita tunggu yang belum jelas. Jadi ada prioritaskan yang memang sudah siap jadi, tinggal kita kader itu walaupun satu orang bermanfaat insyaallah, daripada yang orang yang sosok hebat istighna. Dari biasanya orang-orang istighna itu orang-orang sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Allah mengatakan sungguhnya manusia itu berlaku sombong. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa cukup, merasa tidak butuh kepada Tuhan, merasa tidak butuh kepada Islam, tidak butuh kepada kebenaran. Itu yang membuat dia jadi sombong. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil dan merasa kaya, merasa tidak butuh kepada Allah, tidak butuh kepada pahala, dan tidak meyakini kebenaran adanya surga, maka Allah mudahkan jalan dia menuju neraka. Jadi sifat istighna ini nggak bagus. Dan orang sombong tidak akan pernah mau belajar dia. Yang mau belajar itu orang-orang yang rendah hati. Makanya dalam syair dikatakan al-ilmu harbun lil makanil ali lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu tidak akan singgah di hati orang-orang yang sombong, yang tinggi hati, sebagaimana air tidak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Air itu selalu mencari tempat-tempat yang rendah dia, mengalir ke sana.
Cuma jangan dibantah, udah ada sanyo bisa Pak Ustaz naik ke atas gitu lah. Ini ceritanya belum ada sanyo. Kalau namanya air itu sifatnya kan mencari tempat yang rendah. Jadi ilmu itu mengalir seperti air, dia mencari sumur, mencari sawah, lembah gitu ya, danau. Nggak naik dia ke bukit. Makanya ilmu nggak akan hinggap di hati orang-orang sombong. Nggak bisa belajar, orang sombong itu nggak bisa belajar. Jadi Rasulullah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang itu. Nih prioritaskan ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Nah, cuma kita kadang-kadang dalam keseharian lupa kita dengan prinsip-prinsip itu. Buktinya kalau ada acara-acara misalnya kan, itu belum dimulai kalau belum datang pembesar-pembesar ya. Padahal yang mau dengar ceramah atau mau belajar itu udah datang dari jam 8 pagi ya. Cuma acara belum dimulai karena belum datang pulin ya. Datang jam 10, jam 11 ya. Baru dimulai udah datang. Padahal yang tadi yang udah nunggu dari jam 8, aduh udah berkeringat ya. Kita sering menghormati yang telat ya, menghargai yang telat. Nah, kalau kita gunakan prinsip ini yang udah ada nih Ibnu Umi Maktum nih, bereskan ini. Nih kader ini, calon umat kader umat ini yang harus segera dibina. Sedangkan yang istagna tadi ya. Nah, makanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kalla innaha tazkirah. Jangan begitulah. Innaha tazkirah. Sesungguhnya nasihat ini, Al-Quran ini adalah peringatan. Peringatan bagi semua, tazkirah. Quran ini mengingatkan kita semua. Tidak ada pandang bulu. Maka pendidikan itu diberikan kepada semua orang. Laki-laki, perempuan, anak-anak, orang kaya, orang miskin, anak khalifah, anak rakyat jelata sama. Dulu Harun Ar-Rasyid itu khalifah, dia kirim anaknya belajar sama gurunya. Tidak ada diistimewakan sama macam anak lain juga. Walaupun dia anak khalifah, Amin dan Ma'mun itu belajar pada guru yang sama dengan murid-murid lain. Bahkan waktu gurunya keluar, mereka berebut-rebut ngambil sendal gurunya. Anak khalifah pegang sendal gurunya. Kemudian waktu gurunya berwudu, ya, mereka menuangkan air wudu supaya gurunya berwudu. Itu anak khalifah tuh. Ketika Harun Ar-Rasyid tahu tentang itu, marah Harun Ar-Rasyid. Panggilnya guru tadi. Saya kirim anak saya bukan untuk menuangkan air wudu. Jadi si guru tadi udah takut juga dia. Khalifah udah marah. Kata Khalifah, saya kirim anak saya untuk kau ajarkan adab. Adabnya bagaimana? Jangan suruh dia cuma menuangkan air wudu, tapi suruh dia satu tangannya menuangkan air wudu, satu tangannya lagi mengusap dan menyapu, menggosok-gosok kaki gurunya. Saya tidak senang kalau anak saya cuma nuangkan air. Saya mau satu tangannya menuangkan air, satu lagi apa? Menggosok kaki gurunya. Itu khalifah tuh Harun Ar-Rasyid. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mau belajar adab, pelajarilah sirah dalam Islam. Kita akan menemukan banyak hal yang membuat kita terenyuh ya, luar biasa. Karena ternyata peradaban Islam ini dibangun di atas nilai-nilai yang luar biasa, mulia ya. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang berkeinginan, berkehendak, ya, silahkan dia mengamalkan tazkirah tadi, mengamalkan nasihat tadi, mengamalkan peringatan-peringatan tadi. Ada tafsir menyebut barang siapa yang ingin, ya silahkan dia mengingat Allah. Mengingat Allah itu dengan cara melaksanakan perintah Allah, mengamalkan ajaran-ajaran yang telah Allah syariatkan. Fi suhufim mukarramah. Peringatan itu berada di dalam suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang mulia. Quran ini adalah kitab yang mulia. Mulia di sini maksudnya banyak kebaikannya. Marfu'atin mutahharah, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Quran ini yang berisi peringatan ini bukanlah kitab rendahan, tapi kitab yang bermutu tinggi. Kitab yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mutahharah, yang suci, kitab suci. Suci dari apa? Suci dari penyelewengan,
suci dari campur tangan manusia, jin, syaitan dan sebagainya. Quran ini benar-benar firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada campur tangan manusia. Mutahharah, disucikan. Bi aidi safarah, mereka berada di tangan para malaikat safarah. Safarah ini malaikat-malaikat yang menjadi duta Allah. Karena malaikat ini tugasnya sebagai duta antara Allah dengan makhluknya, yang ditugaskan oleh Allah membawa segala macam tugas, ya, segala macam pekerjaan. Ada yang menurunkan wahyu, ya, ada yang mengatur rezeki dan sebagainya. Nah, itu adalah safarah. Kiramim bararah, malaikat-malaikat yang sangat mulia. Kiram ini yang banyak kebaikannya dan membawa berkah. Bararah, yang sangat baik, yang sangat mulia hati dan perbuatannya. Jadi ini sifat mulia para malaikat. Safaratin kiramim bararah. Makanya Nabi mengatakan al-mahiru bil Quran ma'as safaratin kiramil bararah. Orang yang mahir, alim dalam hal Al-Quran akan ditempatkan derajatnya tinggi oleh Allah bersama malaikat safarah, duta-duta Allah tadi, kiramil bararah, malaikat yang sangat mulia, yang sangat banyak kebaikan-kebaikannya. Nah, jadi Quran itu dibawa oleh para malaikat, ya. Makanya malaikat itu mulia. Quran yang mulia dibawa oleh makhluk yang mulia. Makanya kita pun begitu. Kalau kita bersama Al-Quran, kita sebagai umat yang membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, harus juga memiliki sifat yang mulia. Jadi aneh kalau ada orang yang hafal 30 juz tapi akhlaknya tidak mencerminkan Al-Quran. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya tentang akhlak Rasulullah, Sayyidah Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quranul Karim. Jadi antara Al-Quran dengan akhlak yang mulia itu saling berkaitan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu kira-kira penjelasan ataupun tafsir, ya, ringkas dari beberapa ayat surah Al-Baqarah. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, kami persilakan pada Bapak Ibu sekalian. Saya rasa sudah jelas, ya, ayatnya jelas sekali, ya. Baik. Mudah-mudahan nanti kesimpulannya ambil sendiri, ya. Kisahnya sudah jelas tadi, asbabun nuzulnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.